Halo semua, balik lagi di Shani Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, kita lanjutin lagi seluruh alur cerita dari Resident Evil 4 Remake ini coy, di part kedua ini. Buat kalian yang belum nonton part satunya, nanti akan gue taruh linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah Leon menggunakan penawar sementara yang diberikan oleh Louis, Leon merasa tubuhnya jauh lebih baik. Namun, Louis tetap memperingati Leon kalau penawar yang ia berikan itu hanya berefek sementara. Nah, mereka tetap butuh operasi pengangkatan parasit yang menginfeksi tubuhnya Leon maupun Ashley. Nah, setelah itu, Leon mengajak Louis untuk menyelamatkan Ashley dan memberikan obat penawar sementara ini kepada Ashley. Princess Dulcinea! You're gonna hurt yourself. Hey, that was my dance. Okay, hurry, I get it. Why help me though? What's in it for you? Di sepanjang perjalanan, Leon terus mencoba untuk mencongkel informasi pribadinya Louis. Dan yang terpenting, Leon terus mendesak Louis untuk memberitahu Leon alasan kenapa Louis mau membantu mereka. Tetapi lagi dan lagi, Louis hanya menjawab kalau menolong mereka itu hanya akan membuat dirinya merasa lebih baik. Wah, sangat-sangat ambigu dan misterius sekali nih si Louis. Jadi siapa sih Louis sebenarnya cuy? Di dalam perjalanan, setelah berulang kali memojokkan Louis dengan pertanyaan-pertanyaannya, Leon akhirnya berhasil mengetahui kalau ternyata Louis merupakan antek-antek yang bekerja sama dengan si sekte sesat tersebut. Dan untuk meringankan hatinya, Louis yang merasa bersalah terhadap semua hal yang terjadi di desa dan para warga yang telah terkena parasit plaga, akhirnya memutuskan untuk membantu Leon dan Ashley karena itu membuat Louis hatinya menjadi lebih baik. Louis tahu bahwa hal itu tidak bisa memperbaiki semua, tetapi setidaknya Louis sudah berusaha. Oh iya bro, ada yang beda nih dari Resident Evil 4 versi remake dan Resident Evil 4 yang original. Kalau di versi remake, Louis merupakan mantan anggota peneliti yang cukup berpengaruh di Umbrella. Sedangkan kalau di Resident Evil 4 original, Louis bukan mantan peneliti dari Umbrella, melainkan adalah anak emas, anak yang pintar, anak yang cerdas dan digunakan oleh Sadler dan kawan-kawan untuk membuat dan menjadi peneliti Las Plagas di desa ini. Begitu cuy bedanya. Nah, gue jelasin sedikit aja ya bro tentang latar belakang dari Louis Serra. Jadi ternyata Louis Serra itu merupakan penduduk asli dari desa ini. Atau lebih tepatnya, Louis Serra itu masa kecilnya dihabiskan bersama dengan kakeknya karena ibu kandungnya Louis itu meninggal saat melahirkan Louis. Louis kecil dan kakeknya tinggal di sebuah kabin kecil di pinggiran danau. Nah, setelah dewasa, Louis pergi ke kota dan meneruskan pendidikannya ke universitas. Karena prestasinya yang luar biasa, pihak Umbrella lalu merekrut Louis dan membuat Louis menjadi peneliti yang cukup terkenal. Namun akhirnya Louis mengundurkan diri dari Umbrella pada tahun 1998 setelah insiden penghancuran kota Raccoon City gara-gara virus zombie di Resident Evil 2 Remake dan segala macamnya itu cuy. Nah, akhirnya dikarenakan insiden tersebut dipublikasikan secara luas, penyelidikan internasional dilakukan oleh berbagai macam badan pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menemukan dan memanggil semua orang yang terkait dengan divisi dalam uji coba Raccoon City yang sedang berlangsung tersebut. Namun saat itu, Louis telah melarikan diri ke rumahnya yang ada di desa entah berantah tanpa meninggalkan jejak identitas atau keberadaannya. Dan saat Louis sampai di desa kelahirannya, nah ternyata di situ Los Illuminados sudah mengambil alih desa Louis. Sampai pada akhirnya ketika Louis baru menyadari kalau selama ini Sadler lah yang justru ingin membuat senjata biologis, Louis akhirnya merasa bersalah atas kontribusinya dan menjadi kecewa dengan penelitiannya. Nah, Louis lalu berusaha untuk menghubungi seorang teman lamanya yang ia temui di universitas, berharap temannya itu akan membantu Louis dalam pelariannya. Nah, sebaliknya Louis mendapati dirinya berhubungan dengan Ada Wong yang saat itu menjadi anggota The Organization, organisasi rahasia yang memiliki akses ke email temannya yang sudah meninggal itu. Jadi ternyata temannya Louis yang ada di universitas pada waktu itu telah meninggal cuy, dan berhasil diakses oleh Ada. Dan akan gue jelaskan percakapan mereka itu saat sudah ada cutscene-nya ya bro. Sekarang kita akan lanjut lagi alur ceritanya.
Nah, lalu di tengah-tengah perjalanannya Leon dan Louis sempat bertemu lagi dengan makhluk ini, bro. Cuman bedanya makhluk ini 2 orang, maksudnya 2 makhluk. Tapi ya untungnya di sini Louis siap sedia membantu Leon di sini. Pun Louis pun juga jago di sini ternyata, coy. Lihat nih aksinya nih. Delivery! Got a little present just for you. Leon! Beautiful! Just as bad! Alright, let's finish this guy off! Singkat cerita, akhirnya Leon dan Louis berhasil menumbangkan kedua monster tersebut. Nah, setelah itu nantinya mereka berdua ini sampai di tempat yang disebut lubang neraka. Nah, singkat cerita, setelah Leon dan Louis berhasil menumbangkan kedua monster tersebut, di sini Louis nanti akan naik kereta ini, coy. Ini bagian seru banget nih, actionnya nih, coy. Lihat, coy. Next time, yes, Sancho. Keren banget, gua salut sama Capcom yang udah masukin bagian ini dan memperpanjang penampilan Louis di sini. Loh, kok memperpanjang, Bang? Ya, ini chemistry-nya dapet banget nih di antara Leon dan Louis. Nah, setelah itu sampailah mereka di tempat yang Louis sebut sebagai lubang neraka. Dan tiba-tiba saja nantinya dari belakang Louis ditikam dong oleh sebuah pisau dan membuat Louis terjatuh. Gus, we made it all this way. You know it means we're almost... Almost what? Louis! Long time no see, rookie. Major Krauser? What the hell? Why? Recovering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley, it was you. Catch on quick. Didn't I teach you? Knives are faster. Not good. Controlled by that cult? Nah, di sini Leon terlihat kaget saat ia melihat yang menikam Louis ternyata merupakan seniornya Leon sendiri, orang yang sudah melatih Leon selama ini, yaitu Major Krauser. Nah, si Leon ini dulunya cupu banget. Nah, berkat Krauser sebenarnya Leon menjadi sehebat ini. Itulah hebatnya dari Krauser, cuy. Nah, terus ternyata selama ini otak penculikan Ashley dan semua yang terjadi di desa itu disebabkan oleh seniornya sendiri. Why? Have you forgotten what happened 2 years ago? Operation Javier? Operation Javier. My entire unit wiped out. And our own government flooded out. Disebabkan oleh Major Krauser.
Nah, Leon yang masih shock akhirnya bertarung dengan susah payah melawan Krauser. Di situ Leon berusaha mengulik lebih dalam tentang alasan Krauser mengapa Krauser berkhianat dan memilih untuk bergabung dengan para sekte sesat ini. Krauser lalu menceritakan tentang sakit hatinya kepada pemerintah saat timnya dulu itu dihancurkan saat di misi Javier. Nah, berarti juga sudah jelas di sini kalau Leon merupakan juniornya Krauser saat di misi Javier yang ada di Resident Evil The Dark Side Chronicles. Berbeda dengan di versi originalnya yang menyebutkan kalau Leon dan Krauser itu tingkatnya setara. Jadi lebih diperjelas lagi di sini bro sama pihak developernya. Nah, terus di sini ada tambahan info nih bro dari Shannon yang lama. Nah, biarkanlah Shannon yang lama menjelaskan supaya kita sama-sama mengingat kembali dan mengerti tentang si Krauser ini. Ini adalah versi yang di Resident Evil original. Barangkali bisa menjadi referensi kita semua. Kita dengerin Shannon yang lama cuy. Waktu dulu pada tahun 2002, sebelum terjadinya Resident Evil 4, Krauser adalah teman baik sekaligus teman setimnya Leon. Dan pada saat Krauser menjalankan tugas bersama Leon, tangan kiri Krauser terluka parah karena diserang oleh monster T. Veronica virus. Pokoknya monsternya besar deh. Di situ monsternya kayak ngelempar kayak tanduk mungkin ya. Dan alhasil tangan kiri Krauser sudah tidak berguna lagi. Oke, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Shannon yang lama. Sekarang kita balik lagi cuy. Di sini sialnya, Leon akhirnya terpojok saat melawan Krauser. Untung saja saat itu Louis langsung menembak Krauser sebelum Leon terbunuh. Nah, baik banget kan Louis? Berjasa banget kan Louis? You haven't changed a damn bit. What a disappointment. Krauser lalu pergi begitu saja meninggalkan Leon dan Louis. Louis lalu mengucapkan kata-kata terakhir dan memberikan kunci labnya kepada Leon. Louis lalu berkata kalau ia sudah menyiapkan keperluan bedah pengeluaran parasit di labnya. Nantinya biar Leon dan Ashley itu bisa sembuh. Wah, baik banget sih Louis. Setelah itu Louis menghembuskan nafas terakhirnya setelah berkata kalau ternyata setiap manusia bisa berubah menjadi lebih baik. Leon lalu menggenggam tangannya Louis dan berkata kalau Louis adalah prajurit terbaik. Nih bro, kita simak bro, ini adalah momen paling tersedih cuy. Dan kalau kalian coba tadi lihat, itu matchesnya si Louis, itu ada logo umbrella-nya cuy. I led a pretty shitty life. But now, eh? What do you think, Leon? People can change, right? You're a fine knight, Don Quixote. You won't get away with this, Krauser. Nah, selanjutnya di lain tempat, tiba-tiba saja Leon mendapatkan telepon dari Ada Wong. Ada memberitahu posisi terbaru Ashley dan menyuruh Leon untuk bergegas pergi sebelum Ashley berubah menjadi Ganados. Leon lalu sempat menggoda Ada dan berterima kasih coy. Nah, singkat cerita saat sampai di lokasi yang diberitahu oleh Ada, Leon disambut oleh Salazar yang langsung menyuruh para bawahannya untuk menghabisi Leon. Singkat cerita, di situ Leon berhasil membabat habis bawahannya Salazar. Dan di sini Leon sedang mengintai keberadaan Ashley yang sedang dibawa oleh Salazar. That son of a bitch. And so, I have delivered the girl to you as promised. Selanjutnya, Salazar menyerahkan Ashley ke Krauser.
Salazar berkata kalau dia sebagai pengikut setia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, pengikut setia siapa, Bang? Pengikut setia Saddler, oke? Dan sialnya di sini, Leon datang di waktu yang telat. Nah, di sini Leon yang kesal mendengar omong kosongnya Salazar akhirnya menembak Salazar hingga terjatuh. Dan seperti kejadian Mendes pada waktu itu, Salazar nantinya akan berubah wujud ke bentuk yang super aneh dan tidak manusiawi sekali. Allow me to show you power heavily granted by my master. The power of Huda! Stage is set for the final act! Nah, dengan usaha yang sangat keras, akhirnya Leon berhasil menghabisi Salazar. Singkat cerita, Leon lalu mengejar Krauser yang sedang membawa Ashley. Tapi sayangnya speedboat yang ingin ditunggangi oleh Leon itu tidak memiliki kunci. Ada Wong yang mendadak muncul membawa kunci speedboat tersebut sambil menggoda Leon. Endingnya mereka menaiki speedboat dan Nah, di situ Leon dan Ada saling bercengkrama dan berbincang-bincang kecil. You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Nah, di sini tuh mereka gengsi-gengsian sekali ya. Dan Leon tuh udah gak mau kejebak oleh Ada lagi. The world changed. Try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You? Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? Nah nih, buat lu pada yang request, Bang, nanti kalau ada cutscene-nya Ada dilamain, Bang. Nih udah ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, setelah sampai di lokasi, Ada di situ juga sempat menggoda Leon sebelum ia pergi. Lalu meninggalkan Leon yang berganti mengambil alih speedboat tersebut. Ashley, there you are. Nah, sesampainya di lokasi, di situ Leon sempat mengecek terlebih dahulu kondisi di lapangan sebelum Leon terjun langsung ke sana. Nah, setelah itu Leon mulai masuk dan menghabisi para bawahannya Krauser yang ada di sana, cuy. Singkat cerita, setelah menghabisi para Ganados tersebut, Leon akhirnya menemukan Ashley. Namun sayangnya Ashley tampak seperti pingsan di atas ranjang. Leon lalu mencari cara agar bisa masuk ke ruangan yang ada Ashley-nya tersebut. Di tengah perjalanan, Leon bertemu dengan makhluk yang selama ini selalu kita takutin saat di rental PS. Nah, makhluk-makhluk ini ternyata dimasukin lagi sama developernya. Dan bentuk makhluk ini saat di versi remake itu jauh lebih menyeramkan. Siapa lagi kalau bukan makhluk Regenerator. Nah, sebentar lagi Leon akan terkena jump scare oleh makhluk menyeramkan ini. Jadi itu keren banget. Ini game paling komplit, coy. Serem iya, keren iya, action iya, perang iya. Wah, mantep. Kayak SCP tuh kata si Mbak Shanin tuh. Ikut dia record. Oke, kita lanjut, coy. Singkat cerita, setelah berhasil membuka pintu, Leon lalu menyuntikkan obat penawar sementara ke tubuh Ashley. Dan untungnya penawar tersebut bekerja dengan baik. Wah, Louis pasti tersenyum nih di surga nih. RIP Louis.
Nah, lalu di situ Leon menunggu Ashley hingga tersadar. Nah, inilah bedanya Leon, terlatih dan profesional, tidak tergoda oleh apapun. Ya, walau tadi lu lihat sempat modus-modus dikit sih, megang kepala sih. Singkat cerita, Ashley akhirnya terbangun. Setelah itu, Leon menghubungi Ada dan menanyakan di mana letak lokasi lab rahasia milik Louis. Lalu di sini, Ada memberitahu Leon di mana lokasinya. Lalu segera Leon dan Ashley bergegas menuju ke lab rahasia milik Louis. Dan ada satu cutscene yang menurut gua lumayan lucu nih. Di saat Ashley dengan santainya mengendalikan alat berat, di situ Leon kaget dan bertanya-tanya, anak zaman sekarang ada pelajaran mengendalikan alat berat ya? Nah, Leon emang ketinggalan zaman cuy. Leon aja nggak tahu anak 12 tahun aja udah banyak yang hamil. Anak 12. Singkat cerita, akhirnya di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Osmund Saddler. Atau biar gampangnya gue panggil Saddler aja ya bro. Such a profound lesson for all. Nah, Saddler inilah kepala dan biang masalah dari segala permasalahan yang ada di desa ini. Dia ini Lord dari Los Illuminados. Apa sih gue ngomong dah? Dia ini adalah Lord dari Los Illuminados. Istilah kasarnya pemimpin dari sekte sesat ini. Ashley dan Leon yang sudah berada di bawah kendalinya Saddler akhirnya dengan terpaksa pun menaati semua perintahnya Saddler. Ya mereka nggak terpaksa sih, orang mereka juga berusaha melawan tapi nggak bisa. Mereka mau nggak mau ikut dalam perintahnya Saddler. Akhirnya di sini Saddler membawa Ashley pergi dan meninggalkan Leon yang tidak bisa bergerak di lokasi sendirian. Sweet child, do not resist. Pray forgive these wicked sinners. My faithful disciples shall deliver to you your penance. Now, child, you need not be afraid. Submit your body and release yourself from fear. Singkat cerita, saat upaya Leon dalam pengejaran ke Ashley, Leon menemukan kaset yang berisi rekaman suara Krauser yang menyuruh Leon untuk mendatanginya dan menyelesaikan apa yang telah terjadi 2 tahun yang lalu. Rookie, I've prepared a battlefield up ahead just for us soldiers. Watered by the blood of generations, hundreds of years. It's the perfect place to put an end to what happened 2 years ago. Selanjutnya, Leon lalu mendatangi Krauser dan menyelesaikan urusan mereka berdua. Leon masih berusaha untuk meyakinkan Krauser agar Krauser segera bertaubat. Nah, tetapi di sini Krauser tidak mau mendengarkan perkataan Leon. You always had poor judgment. If you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. Dan seperti para musuh Leon sebelumnya, di sini Krauser juga berubah wujud ke bentuk yang aneh dan sangat tidak manusiawi, cuy. Again.
what's necessary. That's the difference between you and me, Loki. Singkat cerita, setelah pertarungan yang sangat sengit, Leon akhirnya berhasil membuat Krauser terpojok. Disitulah Krauser terlihat ikhlas menyuruh Leon untuk menghabisinya. Karena terbukti kalau Leon sudah lebih kuat dibanding Krauser dan sudah bisa mengalahkan Krauser. Di sini Krauser sangat bangga, cuy. Di sini Leon dengan terpaksa dan berwajah sedih akhirnya membunuh Krauser. Krauser lalu berkata kalau dia sudah mendidik Leon dengan baik. Ya, dengan guru yang baik pasti akan menghasilkan murid yang baik. That's right. I dreamed well. Leon. Nah, menurut gua ya bro, di sini ini vibes-nya ya beda jauh sama yang versi original. Di sini sang developer menggambarkan Krauser sebagai villain, sebagai pria yang putus asa dan kecewa terhadap pemerintahan yang terlihat menutup mata atas dirinya dan teman setimnya dulu. Jadi di sini kita nggak bisa nyalahin Krauser juga, walaupun tindakan Krauser 100% salah. Nah, ditambah lagi di situ Krauser juga depresi dengan keadaan tangannya yang rusak yang seperti sudah Shannon lama jelaskan kepada kita tadi. Pokoknya gue prihatin banget di sini dengan kisahnya Krauser. Dan feeling gue sih, Krauser memang dari awal tidak berniat membunuh Leon. Krauser itu menurut gue hanya ingin bermain-main dengan Leon, atau lebih tepatnya mengetes mantan muridnya. Sudah sampai mana sih skillnya Leon? Begitu cuy. Dan di sini gue agak sedih sih atas kematiannya si Krauser. Beda sama pas di Resident Evil 4 original yang dulu. Karena bawaannya kalau di Resident Evil 4 original itu kesel banget karena ngeselin banget tuh si Krauser. Bahkan kalau kalian lihat lagi di sini, si Leon masih terlihat terguncang setelah membunuh gurunya, Krauser. Dia berusaha untuk meyakinkan dirinya kalau dia juga terpaksa melakukan ini, melihat wujudnya Krauser sudah rusak seperti ini. Leon lalu meneruskan pengejaran untuk menyelamatkan Ashley dan mengecek keadaan terlebih dahulu. Dan ternyata penjagaan, apa sih kok? That's gotta be their sanctuary. Ashley. Dan ternyata penjagaannya jauh lebih diperketat dibandingkan sebelumnya. Nah, di saat Leon sedang kesulitan di sini, untungnya helikopter kiriman Hunnigan datang tepat waktu. Di situ, Leon dan tentaranya Hunnigan yang bernama Mike bekerja sama untuk menembus pertahanan yang ketat. Dan terlihat sepertinya di sini sang developer sengaja membuat Mike lebih lama bersama Leon. Maksudnya apa bang lebih lama? Kita lihat aja maksud gua. Namun sialnya cuy, saat Mike dan helikopternya akan turun untuk menjemput Leon, para Ganados datang dan langsung menghancurkan helikopter yang sedang dinaiki Mike tersebut. My God, kasihan banget si Mike. Nah, selamat jalan Mike, terima kasih sudah membantu Leon.
Singkat cerita, akhirnya Leon berhasil sampai di tempat Ashley berada. Di situ Ashley terlihat sedang tidur di atas altar. Dan Leon seperti biasa berada di bawah pengaruhnya Saddler dan membuat seluruh tubuhnya Leon menjadi sulit digerakkan. With as many as possible. A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Saddler! Ah, yes, the time has come for this lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all and let it be so. Untung saja di sini Leon segera diselamatkan oleh Ada yang datang dengan sangat keren. Dan lagi-lagi menyelamatkan Leon untuk kesekian-sekian kalinya. Emang Leon ini hoki bener orangnya. Sementara tadi Ada sempat mengalihkan fokusnya Saddler supaya Leon bisa kabur dengan membawa tubuhnya Ashley. Leon lalu berjalan ke labnya Louis dengan bersusah payah, ditambah lagi parasit yang sudah nyaris menggerogoti tubuhnya Leon dan Ashley yang akan mungkin sebentar lagi akan merubah kesadarannya Leon. Singkat cerita, untungnya di sini Leon berhasil mengantarkan Ashley ke labnya Louis dan membunuh parasit yang ada di tubuhnya Ashley dengan bantuan laser yang sudah disiapkan oleh Louis. You go first. No way. Like I told you, I'm gonna get you home safe. Here goes nothing. Bang, Ashley nggak 100% sembuh dari plaga itu bang. Masih ada sisanya bang. Itu kakinya kayak residu aja cuy. Kalau lu bunuh kecoa, itu kan kaki-kakinya pasti masih ada. Badannya lu buang, begitu cuy. Oke lanjut. Setelah itu Leon kehilangan kesadaran di sini. Ya mungkin capek juga ya. Gue juga pengen tidur ngelihat Leon nih. Nah saat terbangun, Leon sudah dalam keadaan duduk di atas kursi lab dan sudah selesai di laser. Nah berarti si Ashley dong yang gotong tubuhnya Leon ke atas. Kuat juga si Ashley. Ya jelas lah orang Ashley berotot. You did this. Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? The map? Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? Keep this up, I'll be out of a job. Nah tuh buat yang request juga bang lamain cutscene-nya kalau ada Ashley. Udah ya. Nah sekarang kita lanjut.
Di dalam lab Louis, Leon juga menemukan catatan Louis yang menceritakan betapa berbahayanya bioweapon yang diciptakan tersebut. Bahkan di situ juga tertulis seperti ini cuy. Siapa yang butuh mata-mata kalau kita bisa membuat musuh kita tunduk dan menjadi penurut hanya dengan parasit plaga? Nah, amazing kan? Buat apa mata-mata kalau musuh aja nurut sama kita cuman modal plaga? Itulah kenapa plaga itu menjadi harta karun bagi orang-orang seperti Sadler dan kawan-kawan. Di situ Leon juga menemukan sebuah email yang Louis kirim ke organisasi rahasia yang menaungi Ada Wong. Louis di situ memohon kepada pihak Ada agar segera mengeluarkannya dari neraka mengerikan ini, yang dimana itu adalah desa ini. Nah, tetapi pihak Ada berjanji akan melindungi Louis dengan syarat Louis harus memberikan sampel parasit kepada Ada, yaitu adalah si sampel ember tersebut cuy. Dan ada satu fakta menarik, ternyata yang membawakan Louis rokok itu adalah Ada. Pantas gua tuh mikir, ini si Louis di desa terpencil kayak gini kok bisa nemuin rokok keluaran terbaru. Nah, ternyata dia itu nitip rokok ke Ada. Nah, Ada berangkat deh ke warung gitu cuy. Jadi banyak pemain yang bertanya di sini, Louis rokoknya stok dari mana sih? Ya dari Ada. Singkat cerita, Leon menemukan Ada yang sudah ada dalam keadaan tergantung. Nah, ternyata Ada berhasil dikalahkan oleh Sadler. Payah juga si Ada. Gak lah, kasihan banget di sini si Ada. Demi nolongin Leon, dia sampai rela berkorban gitu tadi gitu. Luar biasa kan daya kuat cinta eratnya Ada ke Leon. Nah, setelah itu Leon lalu menyuruh si beban, yaitu Ashley, untuk menunggu di suatu tempat yang aman. Stay here. I won't be long. Okay. Nah, pergi lu beban, gue pengen ngedate nih sama Ada, kata Leon. Nah, di sini Leon dengan segera langsung pergi untuk menyelamatkan Ada. Wow, sampai segitunya. Biasanya nggak sampai lari, Yon. Biasanya mageran, Yon. Nah, setelah Leon berhasil memutuskan tali yang menggantung Ada, Leon tiba-tiba saja diserang oleh Sadler dan makhluk-makhluk aneh bawahannya Sadler. Untung saja Ada sudah fit lagi dan segera langsung membantu Leon. Dan mereka berdua pun lalu bekerja sama untuk membantai Sadler. Nah, seperti para musuhnya Leon sebelumnya, di sini Sadler juga akan berubah menjadi bentuk yang aneh dan tidak manusiawi. Lalu nantinya, bentuk Sadler ini akan menyerang Ada dan Leon. Singkat cerita, dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya Leon berhasil membuat Sadler terpojok. Dan terlihat di situ seolah-olah Sadler sudah matoy. Tapi ternyata Sadler masih bertahan hidup dan nantinya akan mulai menyerang mereka kembali. Namun kali ini tubuh Sadler nantinya akan benar-benar menjadi jauh lebih besar dan sangat mengerikan. I'm getting sick of your shit. Bayangin, Sadler badannya kayak manusia, tiba-tiba bisa numbuh sampai segede itu gitu. Dimana-mana kan kalau ingin tumbuh seperti itu kan harus ada bahan pupuknya gitu.
Kok bisa langsung melar gitu, Sadler? Ini gimana cara ngelahinnya? Bahkan Leon di sini sudah menggunakan berbagai macam senjata untuk melukai tubuhnya Sadler, tapi tidak ada yang mempan dan tidak berefek apa-apa. Bang, tapi darahnya berkurang kok kalau dalam game. Iya, kalau darahnya nggak berkurang gimana cara ngalahinnya? Cuman maksudnya nggak ada yang ampuh di sini, cuy. Sampai nanti ada satu senjata yang paling ampuh, mantep dah yang dikasih sama Ada. Nah, itu dia, baru diomongin si Ada muncul. Boom, wanita yang selama ini mendampingi Leon kemanapun dimanapun. Dan boom, ini adalah satu-satunya senjata yang paling ampuh membunuh Sadler. Lihat Naruto. Nah, di sini Leon langsung berevolusi menjadi Naruto Shippuden. Tuh, bayangin bisa lompat kayak mana itu. Oh. Untung saja di sini Leon segera diselamatkan oleh Ada yang datang dengan sangat keren. Dan lagi-lagi menyelamatkan Leon untuk kesekian-sekian kalinya. Emang Leon ini hoki bener orangnya. Singkat cerita, Leon berhasil menghabisi Sadler dan Leon pun terpental jatuh. Sampel ember yang terjatuh lalu juga diambil nantinya sama Ada. Kayak mana ngambilnya? Apakah sama kayak di original, Bang? Nah, kita lihat dulu, cuy. Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. Bride's here. You coming? Cie, Leon diajak. Coba di sini si Leon gengsi. Nah, di sini Ada lalu dijemput oleh helikopter dan sempat mengajak Leon untuk ikut bersama. Hanya saja Leon menolak karena Leon masih harus mengantarkan Ashley ke rumahnya terlebih dahulu. Ada lalu melemparkan kunci dan gantungannya yang cute itu kepada Leon. Nah, di sini kalau kalian nanya, kok Ada ngambil sampelnya sih, Bang? Tenang aja, ama Ada aman kok. Daripada ama nanti diliatin deh di akhirnya ada siapa. Itu Easter egg Resident Evil 5 remake juga, bro. Bakal mau di remake maksudnya. Oke, di sini selanjutnya Leon lalu mengajak Ashley untuk pergi karena pulau yang saat ini mereka datangi akan segera meledak. Ya iyalah meledak. Singkat cerita, dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya Leon berhasil menemukan NMAX. Di situ Leon lalu membonceng Ashley menggunakan NMAX yang diberikan Ada tadi kuncinya, dan langsung meninggalkan pulau mengerikan tersebut. That was insane. Singkat cerita, akhirnya pulau itu pun meledak. Yang dimana berarti insya Allah udah nggak ada Ganados lagi. Apa iya nggak ada Ganados lagi? Yakin kamu? Nah makanya tonton sampai habis nih. Mission accomplished, right? Mission accomplished. When you're home safe. Thank you for saving me. Don't mention it. You know, I could put in a word with my dad. Have you assigned to my detail, if you're interested. You don't need me. You proved you could handle yourself. Ya, di sini Ashley kode ke Leon. Nah, untungnya Leon gak mau kena kodenya Ashley ini. Let's go home. Condor 1, Roost to Condor
Thunder 1, do you read me? Nah, di sini Hoonigan sempat manggil-manggil Leon, tetapi Leon kagak denger. Kenapa Leon kagak denger? Orang lagi di NMAX, di tengah laut, ada ombaknya, mana kedengeran, ada-ada juga sih Hoonigan ya. Nah, di sini adalah portrait saat si Ada berhasil lolos juga menggunakan helikopternya. I've obtained the amber. Di sisi lain, Ada Wong yang tengah teleponan dengan Wesker terlihat kesal melihat kearoganan Wesker. Nah, akhirnya wujud Wesker terlihat di sini, coy. Inilah yang dimaksud adalah Easter egg. Nanti Resident Evil 5 akan dibuat remake-nya. Karena Weskernya saja sudah ter-remake di sini. Kok gue lihat-lihat kayak Edward di Twilight ya? Kayak bapaknya Edward di Twilight gitu. Nah, di sini intinya Ada kesal dengan Wesker yang sangat arogan karena Wesker ingin menyalahgunakan Amber tersebut. Makanya di sini Ada langsung merubah rute perjalanannya dan tidak jadi memberikan sampel Amber kepada Wesker. Nah, lalu nanti Wesker mendapatkan sampelnya itu dari mana, Bang? Nah, kalian harus tonton seluruh alur cerita Resident Evil 5. Baru kalian nanti tahu kenapa Wesker bisa mempunyai sampelnya. Oke, jadi nggak sabar dah gua ngelihat Wesker yang versi remake. Nah, di sini Ada juga melihat kalau Leon dan Ashley ternyata berhasil selamat menggunakan Yamaha NMAX. Terlihat di situ Ada sedikit tersenyum. Akhirnya gebetan ganteng gua selamat. Sampai bertemu lagi ya di penugasan berikutnya nanti. Gak sabar gua pengen mainin Resident Evil 6 remake. Di remake aja dah semua, gua seneng dah. Nanti after credit atau secret ending, coy. Di ending nanti Hoonigan terlihat kesal karena dari tadi menghubungi Leon tetapi tidak dijawab-jawab. Hoonigan pun lalu melepas kacamatanya walaupun dengan senyuman di baliknya karena Hoonigan pasti tahu Leon akan selamat. Begitu, coy. Oke, berakhirlah sudah seluruh alur cerita dari Resident Evil 4 Remake. Kalau kalian mempunyai info dan tambahan segala macam, komentar aja di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga kalian sukses dan ganteng selalu. Goodbye, dadah.